Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini selamat malam. Ini lagi nggak kehujanan di jalan kan ya? Udah pada di rumah semua. Hari ini kita pertemuan ke-14 di mata kuliah e-bisnis, di mana kalian diminta untuk mempresentasikan hasil tugas kalian, hasil ide kalian yang sudah kalian buat di Trello yang sudah kalian kumpulkan dan sudah dicek dan dikoreksi oleh dosen dan asisten dosen. Nah, jadi hari ini kalian bisa mempresentasikan dengan video dan penjelasan dari masing-masing kelompok tentang ide bisnis kalian sendiri. Untuk UASnya nanti akan dibahas setelah kalian presentasi kelompok ini. Baiklah, saya kembalikan ke moderator kita. Raihan, silakan. Baik, selamat malam seluruh mahasiswa e-bisnis. Mohon maaf jika ada suara masuk karena sebelah rumah saya masjid. Presentasi hari ini akan dimulai dari kelompok ajaib, kelompok 4, Aziz Sabani, Muhammad Fauzi, Ahmad Fauzan, Muhammad Kaisar Stefan, Christian Kamel, dan Nanda Raditya. Untuk mekanismenya, diawali dengan menayangkan video yang berada pada tugas 12, lalu dilanjutkan dengan prototipe dan presentasi yang sudah dipersiapkan. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Apanya dulu Pak? Sorry, maaf. Yang pertama. Ya. Ambilin apa? Menampilkan video promosi di tugas 12, lalu berikutnya prototipe, dan presentasi penjelasan dari rancangan proyeknya. Sudah jelas bagaimana kelompok 4? Sudah, bentar ya. Oke, silakan. Untuk yang presentasi dan yang nggak presentasi juga saya harapkan jika tidak ada gangguan teknis dan lain-lain untuk menghidupkan kameranya. Kita ini pertemuan terakhir loh, jadi siapa tahu kita sama-sama ingin mengenal lagi dan bisa tahu mukanya, siapa tahu udah lupa karena kemarin kita ketemunya cuma bentar-bentar ya. Tatap Maya juga jadi belum melekat, siapa tahu kita ini nanti kita ketemu di jalan nggak bisa kenal kalau nggak dihidupin kameranya. Oke? Silakan hidupkan kameranya. Sudah kelihatan? Udah. Ya, kayak gitu sih video promosi itu. Tadi kelihatan nggak, Bu? Kelihatan cuma memang putus-putus ya. Ya, jaringan saya. Oke, silakan. Silakan dipresentasikan prototipenya. Prototype. Prototipenya ada di saya, Bu. Iya. Saya yang share screen. Udah kelihatan belum ya? Sorry, udah kelihatan belum? Udah. Udah, nah. Rajis, udah belum? Ini untuk prototipenya, ini halaman home-nya dan seperti ini.
Di sini ada pilihan menu-menu makanannya, puternya kayak gini, klik untuk milih menu makanannya. Ini untuk detail menunya masih kelihatan detailnya ini. Di sini bisa belum ada pesan. Terus juga profile. Lanjut untuk ke halaman checkout, kita buy now, nanya kemana, driver, sama detail payment, kode promo. Di sini diklik aja alamatnya. Di sini udah dimasukin, misalnya udah dimasukin ya sama user alamat, detail alamat sama for driver. Di sini untuk order yang komplit tampilannya seperti ini. Untuk lihat pesanannya udah sampai mana, kita klik di sini. Nah, di sini untuk waktu perkiraan pemesanannya. Terus di sini juga ada halaman untuk chat adminnya, kayak mau nanya tentang makanannya udah berapa lama ready-nya, gitu-gitu. Terus kalau halaman prosesnya udah selesai, lanjut ke pengiriman. Pesananmu sedang diantar. Di sini juga bisa nanya ke adminnya, drivernya udah nyampe mana, gitu-gitu. Terus terakhir pesananmu telah tiba. Di sini bisa ngasih nilai terhadap makanannya, ngasih bintang. Kalau udah, user bisa balik lagi ke home. Untuk prototype kami seperti itu aja sih, Bu. Mute. Sorry ke mute tadi. Oke, terima kasih. Ini satu kelompok ada Muhammad Fauzi, Nanda Raditya, kemudian Muhammad Fauzan, Christian Kamel, terus ada Muhammad oke, Kaisar. berarti di sini ide bisnisnya saya lihat adalah millennial food, jadi es krim, burger gitu ya. Berarti di sini makanan lebih ke western ya, bukan ke makanan Iya, khas-khas. bukan lokal. Tapi mungkin ntar ada juga sih menu. Apa sih yang membedakan bisnis millennial food ini sekarang makanan via Gojek gitu, GoFood, GrabFood, kemudian ada juga kopi kenangan, ada juga lamian kan ada kopi kenangan kan ada makanannya yang sekarang Cigo. Terus bedanya apa gitu? Oh, di sini sih yang membedakan kalau kita lebih ke varian makanan ya, liter sweet wine aja lah tuh yang cuma dessert box. Berarti di sini ada kategori dong. Jadi di sini Kategori. And di beverage gitu ya. iya. Minuman sama makan via web idenya atau gimana? Karena kan sekarang makanan itu buka desktop gitu atau buka Ya. pasti ya pakai handphone gitu solusinya. Kalau untuk di handphone mungkin kalau itu untuk selanjutnya dia responsif jadi bisa Mungkin buat ini bisa aplikasi dijadikan mobile juga nanti di Play Store didaftarkan memang ada aplikasinya gitu, bukan hanya dibuka dari web browser Iya. dari mobile aja gitu maksud saya. Gitu. Oh, baik Om. Indri mungkin lagi tidak di tempat. Oke, ada yang ingin ditambahkan dari teman-temannya atau dari asisten mengenai tugas dari kelompok 4? Kalau pesan-pesan saya tadi itu ya. Jadi mungkin kategorinya tadi lebih dikategorikan lagi karena kan di sini kan kamu cuma food and beverage, sedangkan menurut saya ini ada dessert juga gitu, bukan semua. Nah, seperti ice cream with strawberry ini kan dessert gitu. Yeah. Kalau emang seperti makanan kan ada burger, ya mozzarella gitu. Mungkin nanti ada menu baru lagi di sini ada dessert gitu, food, beverage ada dessert gitu. Dan bisa di responsifkan ke handphone di Play Store ataupun App Store idenya sendiri. Oke. Silakan Rehan atau Teddy yang ingin menambahkan. Dari saya cukup, Bu. Saya sependapat sama Ibu. Oke. Silakan untuk Rehan. Ini sebenarnya idenya hampir sama dengan di EU 001 ada namanya Padang nih. Oh iya. Mereka membawa ke satu restoran membawa ke tentang masakan Padang. Nah, pertanyaan pertamanya adalah ini sama seperti mereka hanya satu restoran atau beberapa merchant dijadikan satu web? Kalau kami sih niatnya niat awalnya ya bikin dapur sendiri gitu. Ya. Bukan dari merchant lain. Oke. Nah, ini sebenarnya komentar dari Bu Indri, tapi saya sampaikan kembali di kelas ini. Sebaiknya ketika teman-teman membawa satu masakan atau membawa satu restoran, satu dapur, lalu dijadikan web, itu diperhatikan lagi terhadap proses bisnis apa yang bisa memangkas dan juga mengefisiensi dia bisa berkurang. Karena kalau kita lihat kan kemarin case-nya itu adalah kalau di Padang nih, kemarin mereka membawanya dari GoFood. GoFood itu kan ada biaya layanan.
Nah, bagaimana caranya si web teman-teman ini, dari dapur teman-teman ini bisa mengalokasi dana web teman-teman ini bisa lebih dipakai. Seperti itu sih komentarnya. Iya, contohnya kayak kopi kenangan ya. Kalau kopi, contohnya kayak kopi kenangan ya. Kopi kenangan kan dia lebih murah gitu dibanding GrabFood ataupun GoFood gitu. Dan promonya juga banyak. Saya suka beli Cigo soalnya di kopi kenangan. Tidak ada, boleh ditutup. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Baik, kelompok 4. Ada Ditutup yang dulu kelompok 4. Biar Rehan bisa nerusin lagi. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Untuk kelompok pembuka, untuk kedepannya bisa mempertimbangkan saran dan komentar tersebut. Oke, terima kasih. Baik. Baik, kita berlanjut ke kelompok 2, karena kelompok 2 sudah lengkap. Atas nama Eka Yuliana, Novita Wardah, Lia Widi Astuti, Vivi Aliyah, Muhammad Ridwan, dan Sekar Purbaningsih. Baik, Pak. Rehan sabar ya dipanggil Pak di sini. Sudah pantas jadi dosen mungkin, Bu. Tadi ini dikira lagi nggak di tempat. Silakan kelompok 2, apa ada kesalahan teknis atau bagaimana? Bentar Bu, lagi mencari filenya. Oke. Bentar ya Bu, soalnya filenya rada error sebentar Bu. Oke, untuk kelompok lain boleh dipersiapkan terlebih dahulu ya. Maaf, udah bisa kelihatan belum ya videonya? Sudah kelihatan. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan memberikan videonya ya Bu. Saya play ya Bu. Silakan.
Iya, videonya belum terputar atau gimana nih? Sudah tapi nggak ada Sudah, suaranya sudah. tadi ya. Iya, Iya Bu, nggak ada suaranya. Mau diputar ulang atau gimana Bu? silakan diputar ulang. Untuk suaranya itu suara penjelasan atau suara lagu atau gimana? Hanya suara lagu sih. Oh, boleh diputar ulang sambil dijelaskan. Oke. Silakan. Oke, mungkin bisa dipresentasikan prototipenya dengan penjelasan dari kelompok 2. Silakan. Ya, baik, ini sudah muncul tampilan Figma-nya, bisa dijelaskan. Oke, mohon maaf, ini kelompok 2 bisa di-unmute untuk menjelaskan atau lupa unmute? Di sini ada Vivi, ada Novita Wardah, ada Muhammad Ridwan, ada Eka Yuliana, ada Sekar Purbaningsih, sama Lia Widyastuti. Silakan. Sebentar. Selamat malam, Bu. Ya, selamat malam. Baik, sepertinya kalau dari share screen Selamat sore semuanya. aman mungkin. Sorry, kedengeran Ya, nggak, Pak? silakan, Maaf. kedengeran. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 di sini kita akan mempresentasikan ide bisnis kita, yaitu tentang ide penyewaan kos melalui Figma. Yang pertama, sebagai user atau pengguna, kita diminta untuk masuk dengan email, kemudian di situ untuk semua yang ingin sewa kos di situ diharuskan mengisi yang ada beberapa yang harus diisi. Yang pertama yaitu nomor KTP, itu yang harus ya, karena kita meminimalisir resiko apabila ada pengguna yang ingin menyalahgunakan. Yang kedua yaitu nama lengkap, ibu kandung. Kalau ibu kandung itu opsi. Yang selanjutnya sesuai KTP, tempat tanggal lahir, terus jenis kelamin,
terus status pernikahan, dan di sini yang status pernikahan itu penting ya, biar tahu sendiri kan, kemudian agama, alamat lengkap. Kemudian setelah itu kita simpan untuk memasukkan data kita. Setelah masuk, kemudian kita akan ditampilkan sebuah menu. Di situ ada profil admin, data kos, data sewa, pemasukan. Dan di situ kita juga diminta memasukkan ID kamar yang kita inginkan, status, fasilitas apa aja yang kita inginkan, kemudian harga. Di sini juga harga bisa memilih ya sesuai pekerjaannya masing-masing. Kemudian di situ setelah kita upload data yang kita inginkan, di situ langsung tertera data sewanya dan harga per bulan. Dan di situ juga tertera fasilitas apa aja yang terdapat di kamar kos tersebut. Setelah terisi semua, kemudian kita langsung diperlihatkan jumlah biaya yang perlu kita bayarkan. Kita ambil contoh, di situ tertera nama Amelia, kamar 102, tanggal pembayaran tanggal 10, kemudian tertera juga nominalnya, dan di situ harus menyertakan bukti transfer untuk pemilik kos itu mengetahui bahwa dia sudah transfer, karena kalau belum ada bukti transfernya kita tidak menerima penyewaan kos tersebut. Kemudian setelah itu klik OK. Menu registrasi sewa kos seperti yang di atas tadi telah kita masukkan. Kemudian kita setelah mengisi semua di menu sewa kos, dan di situ kita diperlihatkan juga kamar-kamar mana saja yang belum terisi dan mana yang sudah terisi. Dan di situ kita juga bisa melihat detail kamar yang sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu, di situ juga tertera lagi harga per bulan yang sesuai yang kita inginkan. Setelah semuanya sudah terisi, kita klik yang paling bawah yaitu sewa. Setelah semua sudah terisi dan sesuai dengan kamar kos yang kita inginkan, nanti di situ tertera nama KTP, kamar, dan check-in plus check-out serta total tagihan yang harus dibayarkan. Dan di situ harus disertai dengan bukti transfer bank apa saja, kemudian upload. Begitu, Bu. Oke. Mungkin bisa dipahami, mungkin cukup sekian. Tidak ada lagi yang ingin ditambahkan dari anggota kelompok 2? Mungkin yang ingin saya tanyakan, untuk aplikasi sewa kos ini ya, sudah ada, ya. Kenapa? Sudah, ya, ada Pak Ridwan? Oke, untuk ada seperti Travelio ataupun Pinhome, itu kan sudah ada sewa kos. Mungkin ada kurang masukan, lebih Pak Rehan? Ya, sudah terdengar? Oh, kayaknya miss nih sinyalnya. Mungkin yang anggota yang lain seperti Vivi, Menovita Wardah. Iya, Bu. Bisa kedengeran, Eka, Sekar. Oke, silakan. Ini jadi saya nggak putus pas kalian jawab, kalian masih mute gitu ya. Coba, ini udah dari tadi udah saya unmute tuh kelompok 2. Ya kan? Iya, Bu. Dari tadi saya udah unmute, tolong di unmute terlebih dahulu jika ingin ada nilai individu ya. Kalau nggak mau nilai individu ya nggak apa-apa. 60 aja. Oke. Kalau gitu saya mau tanya nih, bedanya dari Travelio dan Pinhome apa? Keunggulannya gitu. Tentunya sebelum kalian ada ide ini, kalian juga mencari tahu kan, oh yang seperti sewa kos ini sudah ada aplikasi apa gitu. Ya, silakan dijawab. Yang membedakan aplikasi cari kos dengan aplikasi lainnya adalah keunikan aplikasi dalam mengetahui pemilik dan penyewa secara detail dan secara jelas. Dibanding kayak Travelio dan yang lain kan kurang jelas gitu informasi detail penyewa dan pemilik kosnya. Penyewa, untuk penyewa sendiri sepertinya sama-sama jelas karena kan kita menyewa itu mengisi data ya. Mungkin kalau untuk pemilik kos, nah itu mungkin untuk pemilik kos. Seperti ada lagi kalau misalnya apa ya, kalau misalnya di ini ada lagi kalau kita mau liburan seminggu gitu, itu apa sih nama aplikasinya, lupa saya. Padahal saya pernah pakai. Nah itu kita tahu juga. Red Doors. Bukan Red Doors. Hotel apa sih namanya ya, lupa saya, lupa banget. Booking.com ya, Bu?
Bukan apa? Bukan tiket.com. Apa sih? Saya lupa lagi. Nah, itu intinya saya sewa juga seperti itu. Misalnya kalau lagi liburan kan sewa di situ. Nah, itu sendiri kita tahu penyewanya itu siapa gitu. Yang menyewa itu siapa? Bukan penyewa, yang menyewakan rumah atau kosannya atau Airbnb. Di Airbnb sewa itu punya siapa. Jadi dia aplikasinya langsung melink kos-kosan tadi gitu. Mungkin ada lagi? Mungkin lebih mudah digunakan. Oke, kalau lebih mudah digunakan dan lebih fleksibel itu sebenarnya harus ada hasil dari implementasi ya. Dan ini belum, mungkin Bu Indri ingin menambahkan? Cukup Bu Reni, cukup kena. Oke. Mungkin dari asisten? Mas Rehan dan Mas Teddy. Mas ya Bu ya. Mas. Baik. Tadi saya coba sama bagian tadi registrasi. Tadi kan di registrasi dia untuk memvalidasi data tersebut bagaimana ya? Apakah nomor KTP-nya, nomor KTP Teddy dan seluruh datanya Teddy lalu saya berbuat macam-macam. Itu bagaimana? Apakah sebaiknya KTP-nya juga diupload? Ada selfie gitu ya? Selfie sama KTP ya? Verifikasi ya, kita tahu detail tentang penyewa ya. Oke. Ya, mungkin bisa dijelaskan? Sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Raihan karena di sini memang nggak ada sih untuk unggah KTP-nya gitu. Mungkin untuk nantinya akan ada. Terima kasih masukannya. Baik. Terus tadi saya sempat salah fokus lagi di videonya. Tapi alangkah baiknya jika penulisannya tetap menggunakan kaidah bahasa Indonesia, karena tadi ada salah satunya yang tadi saya tangkap itu gakos. Harusnya kan kalau memang mau mesti menggunakan bahasa sehari-hari masih bisa gak spasi kos, karena kalau dibaca pun kalau kita tahu iklan itu paling juga agak sulit. Udah sih, itu aja sarannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Rehan. Silakan ditutup. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatian dan sarannya. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berlanjut ke kelompok gas terus atau kelompok 3. Di sini telah hadir ada Faisal Rahman, Fendi Otista, Frankie, William, dan Yolanda. Satu orang tidak hadir. Enggak hadir, Aziz bukan? Ini kelompok 4 tuh. Oke, kelompok 4 ya. Aziz dari kelompok kami, Bu. Yang tidak hadir atas nama Florentina, Bu. Oke, Florentina. Maaf Bu, yang Florentina lagi coba join Bu, dari tadi belum bisa Bu. Dari sinyal. Silakan bisa dimulai. Bu, apa boleh dioper ke kelompok lain dulu Bu? Karena lagi menunggu Florentinanya Bu. Mohon maaf. Bisa langsung aja. Karena kelompok 1 juga belum ada. Lebih banyak kalian gitu yang hadir dari kelompok kalian. Oke, baik Bu. Oke. Selamat malam semuanya. Permisi Bu, saya share screen-nya dulu ya Bu. Maaf Bu, saya nggak buka kamera karena ada masalah dengan kamera laptop saya. Sudah muncul? Muncul mukanya Rehan tapi. Baik Bu. Sebentar ya Bu. Ini saya show videonya dulu. Ada suaranya nggak Bu? Ada. Oh baik, sebentar saya ulang.
Baik Bu, sekian untuk video promosinya. Lalu untuk prototipenya sendiri sebentar. Ini untuk halaman registrasinya Bu, untuk buat ID passwordnya dan lain-lain untuk menjadi member atau selainnya Bu. Lalu untuk ini adalah untuk halaman loginnya Bu. Lalu ini untuk halaman utamanya Bu. Lalu untuk cara pemesanannya sendiri bisa dipilih mungkin untuk varian produknya, lalu kuantitinya dan harganya sudah tertera di sini juga. Lalu untuk pembayarannya itu menggunakan beberapa metode Bu, dari PayPal, bank transfer dan kredit atau debit. Lalu isi nama, email, mobile phone dan alamatnya. Untuk ini kebetulan kita temanya itu custom sendiri Bu. Jadi ini contohnya kalau yang sudah di custom. Itu saja. Oke. Baiklah. Kalau dari iklannya, video iklannya tadi saya lihat bisa COD, bisa ganti. Sedangkan tadi metode pembayarannya transfer, PayPal sama kodenya mana gitu. Maaf Bu, mungkin nanti bisa ditambahkan lagi. Ya, harusnya sesuai dengan iklannya ya, nanti customer marah loh. Terus Baik, terima kasih sarannya. untuk kemudahan customer sendiri gitu, dari contoh nih kalau kita mau desain produk atau apa gitu, kita nanti buat sendiri itu artinya kita pakai aplikasi apa gitu atau langsung ke website-nya itu kebetulan gitu? ada menu untuk hubungi kami Bu. Itu juga bisa konsul ke kami Bu untuk buatnya bagaimana, atau mungkin mereka cuman bisa juga kasih sampel-sampel gambar atau bagaimana Bu, bisa kita bantu. Oh, berarti mereka bisa mengupload itu ya, mengupload foto atau contoh desain bisa gitu. kita bantu Bu. Saya contoh desainnya seperti ini gitu. Kemudian keunggulan, soalnya kan kebetulan saya pernah buat kaos custom seperti ini, tapi di ini ya, di aplikasi marketplace gitu. Di aplikasi marketplace ya gampang juga, jadi saya pilih bahannya apa gitu, kemudian saya upload desainnya seperti apa, saya menyetujui, baru saya mesen gitu. Mesen dengan pakai apa kriteria-kriteria dan note ke ininya. Kalau untuk di aplikasi kalian ini seperti apa? Untuk di aplikasi kami sendiri itu mungkin keunggulannya yang pasti nyaman di kantong sih Bu, lebih tepatnya, walaupun bahannya juga nggak murah tapi tidak murah Bu. Kamu nggak boleh loh ngomong nyaman di kantong, soalnya di marketplace lebih murah lagi. Gitu. Oke, maksud saya dari sisi aplikasinya bisnis yang kalian tawarkan itu loh, boleh di stop sharing. Jadi muka saya double nih. Oke. Saya dari aplikasinya gitu, kemudahan untuk customer. Kalau tadi yang saya bilang, kalau di marketplace tadi saya ketemu nih toko ini, saya langsung pilih bahannya, terus untuk desain saya hubungi dan saya upload gambar yang saya pengen gitu. Terus saya langsung ini
langsung order gitu. Nah, untuk di sini di aplikasi Sablonin ini mungkin bisa keunggulannya apa gitu maksud saya? Ataukah di aplikasi ini dia sudah ada tim desainer gitu? Oh, saya pengen temanya nanti apa ya? Misalnya temanya nanti saya pengen princess gitu atau apa gitu, apa ada tim desainernya. Kalau untuk di marketplace kita nggak punya tim desainer ya, kita upload sendiri gambar yang kita mau. Nah, keunggulannya apa? Bu, boleh izin menjawab? Silakan. Iya, kalau kemarin yang kita diskusiin sih, jadi untuk customer sendiri ini kan aplikasi ini bukan aplikasi, maaf Bu, web ini kan khusus untuk custom baju ya Bu ya, atau print segala macam. Sedangkan kalau di marketplace kan dia terlalu banyak pilihannya ya Bu ya, sampai mungkin kadang kita bingung gitu. Nah, untuk di sini di web kita sendiri itu memang kita menyediakan customnya itu, jadi mereka mau tema apa ya, mungkin yang tadi Ibu bilang kemarin juga sempat kita diskusiin, yang tadi dihubungi kami itu. Jadi mereka bilang mau tema apa, nanti kita coba untuk realisasikan, terus kita konfirmasi segala macam. Nanti kalau misalnya memang sudah deal, baru kita cetak Bu, sesuai dengan ininya. Oke, jadi ada proses, kalian ada proses berhubungan dulu dengan customer. Iya, betul Bu, betul. Nah, jadi tadi kan dia web ada itu lagi kan sablon, ada yang memang ada yang sudah ada contohnya yang custom sendiri, ada juga yang memang kita desain gitu. Jadi oke, berarti nanti minta ada kita tambahan desainin. untuk biaya desainer atau gratis gitu. Untuk kemarin kita belum sampai tahap itu sih Bu, belum sampai tahap ada, tapi kayak ada ya Prank ya waktu kemarin ya waktu diskusi. Kita belum diskusi untuk free atau enggaknya sisa. Untuk desainernya ya. Oh, berarti Iya, udah betul. keunggulan tuh gratis desain gitu. Ya, Baik, bisa ditambahkan. Bisa ditambahkan. Tadi kan di iklannya ada nih, kalau bisa COD yang pertama, terus di webnya tadi nggak. Terus katanya bisa Diretur, betul. kalau nggak sesuai bisa dibalikin, bisa dijelaskan. Soalnya untuk di aplikasinya sendiri belum ada untuk form retur atau tombol retur nggak sesuai. Gitu. Untuk kemarin sih Bu, beberapa yang kita diskusiin itu kalau untuk retur itu kita via WA sih Bu biasanya. Kan itu ada tercantum Ada nomor kita teleponnya lagi. bla bla gitu Bu. Jadi kalau mau retur kirim bukti seperti apa yang dia mau, terus kesalahannya di mana, nanti baru bisa di retur, dihubungi ke kita gitu Bu. Beserta Jadi maksudnya nggak bisa, kita yang sebagai customer itu nggak bisa komentar tentang barang yang kalian punya gitu. Jadi kan itu untuk referensi customer lain ya. Saya selalu kalau misalnya mau belanja apa, itu saya lihat dulu komentar dari customernya gitu. Apa ya itu mungkin ada? untuk di Figma-nya akan bisa tambahkan Bu, soalnya kemarin mungkin itu masih ada kekurangan Bu. Miss untuk kita korek-korek lagi Bu. Oke, berarti kalian harus fokuskan keunggulan-keunggulan kalian itu apa gitu yang membedakan gitu. Kalau misalnya seperti tadi saya bilang kan kalau di marketplace kita nggak bisa desain gitu, kita cuma bisa ini. Kalau di kalian tadi kalian bilang kalian bisa ada desainernya gitu, terus bisa diskusi sama desainernya, saya pengen tema seperti ini, kemudian desainernya ngasih rekomendasi gambar atau rekomendasi tema atau tulisan gitu kan, itu kan udah bisa termasuk keunggulan gitu. Untuk di aplikasinya sendiri untuk memudahkan customer tahu kualitas kalian, tentunya kalian harus ada tanggapan dari si pembeli tadi gitu, apa gitu. Mungkin ada rate dari bintang 1 sampai bintang 5 gitu. Kemudian itu kan memudahkan customer dan bisa membuat customer itu percaya gitu. Baik, pengalaman pribadi saya kalau belanja seperti itu gitu. Baik, Oke, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Ibu Indri atau Mas Rehan dan Mas Teddy? Ya, sepakat sih dengan Bu Reni ya. Apa yang ditampilkan di iklan itu harusnya ada. Terus kalau misalkan mau dijamin bagus, itu usahanya apa yang dilakukan di bagian dapurnya, itu harus diperlihatkan. Kan kalau di bisnis model kanvas itu ada bagian etalase, ada bagian dapur. Jangan sampai yang di etalase itu ternyata tidak sesuai dengan di bagian dapur. Jadi sebetulnya tujuan dari merancang ini itu kita balance antara etalase sama dapur sih. Jadi lain kali misalkan teman-teman melanjutkan ini untuk tugas apapun lah, tugas akhir juga terutama ya, seringkali tugas akhir juga antara kebutuhan sama hasil produknya itu nggak nyambung gitu. Jadi teman-teman pastikan semua yang ditawarkan itu bisa ditelusuri
konsistensinya dari awal sampai akhir. Itu aja dari saya, Bu Reni. Oke, terima kasih Bu Indri. Sama-sama. Silakan Mas Rehan. Baik, sebenarnya sudah banyak dibabat Bu Sanfreni. Tapi tadi saya sempat kepikiran, kalau kita kayak ini agak berbeda sih, kayak kita masukin custom di foto ID itu kan. Nah di situ ketika kita ingin custom di situ bisa memasukkan foto, itu diminta untuk resolusi berapa. Nah itu mungkin bisa dijadikan masukan di dalam situs webnya. Jadi ketika kita masukin suatu unggahan bisa terlihat itu berapa mega dan apakah sesuai dengan kriteria dari si website tersebut. Karena kalau misalnya nanti saya masukinnya ternyata screenshotan itu kan pasti pecah. Nah hasilnya itu nanti akan jatuh ke testimoni teman-teman juga kan, akan terlihat buruk. Nah seperti itu sih. Baik, terima kasih. Mungkin dari kita sudah. Jika ingin ditutup, silakan. Iya, untuk Bu Sanfreni, Bu Indri, dan Mas Randy, sebelumnya terima kasih atas sarannya. Akan kami ambil sebagai tanggapan baik untuk kedepannya. Dan terima kasih dari untuk teman-teman semua atas perhatiannya. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masuk ke kelompok 1. Tadi di grup kelas ada percakapan yang akan presentasi atas nama Bayanullah dan Yeremia Yosia Robert. Iya. Oke, udah masuk belum suaranya? Udah ya. Sebelumnya saya izin matiin kamera ya, karena kebetulan masih di kantor. Tuh, saya izin share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Baik, segera saya mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kelompok saya. Nah, untuk sebelumnya saya akan mempresentasikan tentang sembako kebutuhan sehari-hari dengan aplikasi Play Store. Aplikasi Play Store ini dengan tujuannya untuk lanjut lagi, Sorry. Untuk bahan pengembangannya itu seperti sembako, makanan segar, beli produk petani, dan daging rendang. Nah ini untuk pengirimannya itu dari aplikasi tersebut melalui seperti pengirimannya lewat online. Pesanannya itu sasarannya dari kebutuhan sehari produk pengirimannya itu berkecepatan tinggi, bebas repot, dan yang ditawarkan mitranya itu pelanggan yang langsung mendapatkan saluran tambahan. Dan untuk pembayarannya next year. Oke, itu sekian dari videonya. Berikut ini contoh prototipenya. Nah, ini berikut prototipenya. Oke. Ya, mungkin untuk prototipe ini dijelaskan dari saya aja secara pribadi. Nah, untuk aplikasi ini bisa di-download dari Play Store maupun App Store nantinya. Nah, untuk tampilan awalnya nanti akan seperti ini, di mana akan ada logo belanja Instant. Di sini kalau sudah punya akun ataupun jika tidak ingin repot, ini bisa langsung sign in juga dengan Google. Itu akan lebih mempermudah juga sih. Nah, itu dari segi tampilan awal. Nah, lanjut lagi untuk tampilan ketika sudah login, di mana ini nantinya akan ada beberapa pilihan, di mana misalkan di sini ada vegetable, fruit, memilih sayur-sayuran, nanti ini bisa diklik, nanti akan muncul sayuran-sayurannya, begitu juga dengan buah dan juga dagingnya seperti itu. Di sini juga ada populer nanti yang paling banyak dibeli oleh masyarakat itu apa aja, ini tinggal di view all, nanti akan muncul item-itemnya seperti itu. Lalu di sini juga high quality rendang. Nah, ini kan seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, itu di video itu ada juga dengan kita tidak hanya menghubungkan dengan pasar saja, melainkan juga ada juga dengan resep itu jadinya ada juga dari beberapa penjual yang memang sudah mempunyai
contoh produk seperti ini nanti bisa langsung dijual juga dari aplikasi belanja ini. Ini contohnya. Nah, jika misalkan sudah memilih, ini misalkan dipilih salah satu buah, contoh tomatus ada per gram, ada 500 gram, ada satu pilihan beratnya, lalu bisa dipilih juga ini untuk misalkan berapa ingin dibeli. Misalkan ini 30.000 untuk sudah di go to chart, tampilannya maka nanti akan seperti ini. Ada shopping chart seperti ini, ada apa saja yang sudah masuk di chartnya, contohnya tomat ini, dan juga kalau apply kupon sendiri, ini fungsinya nanti untuk masukkan voucher seperti tempat-tempat lainnya, jadi seperti Shopee, seperti Tokopedia itu kan bisa apply voucher untuk potongan diskon, baik itu untuk delivery atau untuk pemotongan harga di itemnya sendiri seperti itu. Jika sudah, nanti bisa diklik proceed to payment method. Jadi baru terpikirkan ada 4 ini, di mana pertama itu ada cash on delivery, di mana kalau belanjaan sendiri ini kan dia kan mengantarkan pesanan dari pasar terdekat kepada pelanggan, di mana jadinya kalau misalkan ini pastinya dia akan bayar dengan delivernya dengan petugas pengirimnya, dan juga kalau bank transfer. Yang ketiga ada Dana, dan keempat ada OVO. Jika sudah, nanti tinggal diklik proceed to payment, dan jika akan ada tampilannya your payment has been received, dan order statusnya seperti ini sih. Untuk delivery sendiri ini ada 2, ada pick up dan juga ada drop off. Nah, ini bisa dipan payment itu, ini juga bisa dipilih, dan juga setting seperti ini contohnya, apakah suka atau tidak. Kurang lebih contoh prototipenya seperti itu. Kalau dari kami berdua, terima kasih. Oke, terima kasih Yeremia ya. Bagus, cukup menarik juga. Mungkin nanti di bagian delivery-nya kita bisa melihat Delivery-nya ya. bisa melihat. Gitu. Terus Iya. untuk paling dekat, kurang lebih mirip Happy Fresh Iya, ya. Kalau Happy Fresh kan dia langsung paling dekat di mana supermarketnya kita pilih itu. Ini apakah hanya khusus untuk pasar tradisional saja atau? Ya, mungkin saya bantu jawab juga. Ini kalau saat ini kebetulan kami juga baru hanya ke pasar tradisional. Mungkin nanti ke depannya akan ada inovasi-inovasi baru, bisa ke pasar modern, bisa sampai ke supermarket dan lain Tapi sebagainya. kaget Gitu saya sih. kalau pasar tradisional ada local tenderloin. Daging rendang kalau pasar tradisional adanya. Saya Rehan, sudah cukup menarik dan cukup bagus. Baik, dari saya juga cukup bagus Ibu yang kelompok ini. Hanya nanti mungkin saya ingin bertanya sedikit sih. Ini nanti akan terintegrasi dengan Gojek kah atau bagian pengantarannya seperti apa? Oke. Iya, kalau pemikiran awalnya memang aplikasi ini dibuat jadinya mempunyai driver sendiri seperti itu. Jadinya nggak terintegrasi. Ya. Jadi kalau memang pasti ke depan-depannya kalau memang ini bisnisnya berjalan, pengantarannya bisa kemana-mana sih. Begitu. Mungkin ini kalau memang jalan bisa bermitra dengan PD Pasar. Nah, yang punya pemerintah tuh. Oh iya benar. PD Pasar Jaya yang punya pemerintah. Nah, itu bisa bermitra di sana gitu. Baik. Untuk nyari tenderloin ya Bu ya. Silakan Bu Indri tanggapannya. Saya tadi penasaran, ini pengguna itu berinteraksi dengan siapa ya? Dengan jasa titipnya kah atau dengan pasarnya kah? Soalnya kok itu ada pick up sama drop off, kelihatannya kita berinteraksi juga dengan pasarnya. Iya, gitu. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Indri. Yang pertama itu yang pasti berinteraksi dengan pasar, iya, karena memang ini kan dia belanjanya itu langsung melalui pasar seperti pasar, dan juga ini untuk pick off dan drop off ini juga dia bagian misalkan sudah order status ini nanti baru dengan driver seperti itu. Berarti sih Bu ini Indri mirip kira-kira. dengan Go Shop atau mirip dengan Happy Fresh? Kalau lebih mirip mana? Kalau Go Shop atau dibandingkan Happy seperti Fresh? itu mungkin lebih ke Go Shop mungkin ya Bu ya. Kalau Go Shop itu kan kita nggak berinteraksi dengan tokonya ya. Cuma Langsung sama driver. Sama driver Iya, aja. drivernya itu yang kita titipin gitu. Sedangkan kalau Happy Fresh sama pegawai yang ada di toko itu yang ngambilin Iya, makanan kalau kita. Happy Fresh ada kayak GoMart ya. Ini bisnis modelnya gimana? Bisa dilihatin nggak model kanvasnya? Oke, sebentar. Sebetulnya untuk tugas 14 ini kan PPT ya. Saya pikir pada bikin PPT ternyata enggak. Saya juga kaget juga kemarin juga. Nggak ada PPT-nya, ya udah nggak apa-apa. Sorry. Udah siapin PPT juga ya sebetulnya? Udah, PPT-nya udah. Kanvasnya Bu. Soal layanan di market. Kan driver ya. Saya pikir itu driver itu partnernya. Driver nggak ada di sini malah justru ya. Padahal yang mau nganterin ya. Iya. Terlewat. Kemungkinan besar, iya dugaan saya itu partnernya itu justru driver, kayak Go Shop gitu kan. Kalau Go Shop itu partnernya driver, jadi ya karena menurut saya juga kalau misalnya ke yang pasar yang penjual itu
mungkin mereka agak kurang nggak lengkap. Karena kan penjualnya kan bisa jadi satu toko cuma jual tomat aja, nanti beli daging di sebelahnya gitu agak repot. Kalau misalkan tukang pasar juga sistemnya nggak mungkin Bu mau ngeklik iya, kayak gitu. betul. Jadi mungkin bisa disempurnakan lah kalau mau dilanjutkan, itu lebih fokus modal bisnisnya seperti apa dan terus dapat uangnya dari mana nih? Dapat uangnya dari mana? Ambil untungnya gitu maksudnya. Karena tadi juga misalkan belinya lewat driver itu kan berarti kita nggak tahu harga ya, baru tahu harga perkiraan, tapi nanti harga aslinya akan diupdate gitu kan. Atau dari harga asli dinaikin 10%, dapat untungnya Nah dari iya, itu ngambil marginnya gimana? Dan kira-kira itu bisa dijelaskan. Oke, iya mungkin saya coba jelaskan sedikit. Nah, pajaknya itu sendiri itu pertama ambil keuntungannya dari situ. Yang kedua karena ini bukan terjual, lebih tepatnya terdownload di App Store maupun di Play Store, itu kan mungkin bisa jadi masukan juga dari berapa banyak yang download, berapa banyak yang memakai aplikasi, seperti itu sih kurang lebihnya, Bu. Oke, baik. Mungkin istilahnya jangan tax ya, karena tax itu kayak pajak untuk baik. negara gitu. Mungkin istilahnya yang lain apa, Baik, charge atau apa. Oke, nice. Terima kasih. Baik, sama-sama. Iya, bisa ditutup. Oke, ya mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan ke moderator kita, Mas Rehan. Baik, sesuai dengan yang dikatakan Ibu Sanfreni di awal kelas kita, setelah kita melakukan presentasi pada hari ini, akan dilanjutkan dengan memberikan kisi-kisi untuk UAS. Mungkin Ibu Indri, Ibu koordinator kita bisa Ibu koordinator kita untuk menyampaikannya. Oke, UAS itu sifatnya individu ya, jadi tidak boleh ada yang mengcopy jawaban dari teman lain. Diharapkan kejujurannya, walaupun yang ditanyakan itu pasti berkenaan dengan topik kelompok yang Anda usulkan bersama. Jadi kita kan selama ini menilainya kelompok, walaupun beberapa presentasi kita coba nilai individu, tapi di UAS ini kita harap kita bisa lebih lihat individu. Jadi teman-teman jangan share jawaban gitu ya, pesan saya ya, bagi yang biasanya jadi sumber rujukan gitu ya, jangan jadi sumber rujukan. Jadi masing-masing aja, apa adanya aja. Terus pertanyaannya sih mekanismenya sama ya, waktunya sesuai dengan jam kuliah. Saya bukanya agak maleman karena khawatir teman-teman yang kerja itu baru nyampe rumah baru jam 7 atau setengah 8 gitu ya. Jadi saya settingnya setengah 8 Bu Reni kalau mau di ini ya. Setengah 8 sampai jam 10 malam. Jadi dibukanya hanya 2 jam setengah itu baru bisa baca soal, dan submitnya harus di antara itu, kalau tidak nanti gagal submit ya. Jadi pastikan mendingan teman-teman itu submit dulu. Kalau nggak salah habis submit itu teman-teman masih bisa edit ya. Ya betul ya. Jadi nanti kalau ada waktu baru diedit lagi, disubmit lagi gitu. Oke. Kira-kira itu aja sih. Kalau isi soalnya ya selama ini yang dipelajari tuh cara membuat bisnis selama ini gitu. Baik. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Sesuai jadwal ya? Jadwalnya tanggal 19 kalau nggak salah ya? Iya. Minggu pertama ya Bu? Ya, minggu pertama. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan mahasiswa untuk perihal UAS? Mungkin kalau tidak ada, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Mungkin bisa diaktifkan videonya yang seperti yang saya kasih tahu tadi. Kita kan nggak pernah ketemu ya. Saya cuma pengen lihat muka-mukanya. Siapa tahu kita ketemu di jalan biar bisa say hi kan. Sekalian Mas Teddy juga mau ngambil fotonya ya. Iya Bu. Ya siap-siap ya semua ya.
Untuk Kak William, Kak Novita, Kak Ahmad Fauzan, Kak Franky, boleh diaktifin dulu kameranya. Maaf Kak, tadi sebenarnya kamera saya agak gangguan Kak. Oke. Kak William, Kak Ahmad, Kak Novita gimana? Maaf Kak, tadi nge-lag Kak. Oke. Tinggal Kak Novita sama Kak William. Sepertinya tidak ada respon. Kita ambil ya gambarnya ya. Siap, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Terima atas. kasih Kak. Oh, baru respon nih Novitanya. Mau lagi sekali Jaringannya lagi? jelek, Bu. Oke. Gimana teman-teman, mau sekali lagi? Bareng sama Kak Novita. Sekali lagi deh ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Rehan, terima kasih Teddy, terima kasih Bu Indri, dan terima kasih rekan-rekan mahasiswa untuk kehadirannya, presentasinya, dan ide-ide bisnisnya. Saya ucapkan selamat menempuh ujian, semoga berhasil gitu. Semoga sehat biar bisa mengerjakan dengan maksimal. Mohon maaf apabila selama 14 kali pertemuan dan selama perkuliahan ada kekurangan dan kesalahan dari saya ataupun tim. Dan kita doakan semoga kuliahnya semuanya berhasil dan idenya bisa dikembangkan lagi untuk di tugas akhir ataupun bisnis kalian sendiri. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, Bu. Makasih. Terima kasih Bu.